Iya. harus mencoba beberapa uh, strategi gitu. Jadi indikatornya sebenarnya growth dari sebuah satu bisnis sendiri, bisnisnya itu berkembang apa enggak. Misalkan uh, traction, followernya naik apa enggak gitu. Iya. Uh, yang misalkan kalau bisnis makanan yang pesen makin banyak atau enggak, uh, apa namanya, ya, intinya gitu ya. Kalau ada growth itu, walaupun itu belum menghasilkan. Iya, gini udah Emir, karena waktu membatasi kita dan saya pengen dengarkan juga ini closing statement dari udah Emir karena saya melihatnya seperti ini udah Emir. Tadi kita sudah membahas mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi milenial atau mungkin terkhususnya pada pengurus DKN Sumbar misalnya mereka bisa lakukan bisnis apa sih untuk menaikkan perekonomian sehingga terciptalah yang namanya ekonomi kreatif nantinya gitu. Tapi apa sih yang bisa dilakukan oleh pengurus atau DKN Sumbar nanti untuk masyarakat? Karena untuk mengangkat angka kemiskinan kan bukan kita aja gitu, tapi ada masyarakat lainnya yang masih harus kita bantu gitu. Nah, ini apa sih gerakan kah atau mungkin uh, tindakan kah atau aksi seperti apa yang bisa dilakukan oleh DKN Sumbar ini, udah Emir? Ya kalau tergantung ya timeline ya. Kalau kita ngomongin sekarang yang bisa kita lakuin adalah humanity ya, atau tenggang rasa Iya. kan. Mm. Jadi ya percaya kalau misalkan sedekah gitu atau berbagi itu kita nggak bakal pernah bisa miskin gitu. Iya. Ya, tapi disesuaikan juga dengan apa namanya, kemampuan masing-masing gitu. Baik, Kalau baik. sekarang mungkin yang bisa dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mungkin yang belum teredukasi Mm-mm. mengenai COVID ini. Iya. Yang kedua adalah mensuarakan terus tentang mengenai berbagi atau apa namanya, action dari tadi, berbagi. Misalkan ada sektor-sektor tertentu yang apa namanya, mereka nggak punya pekerjaan dan nggak bisa makan gitu. Ya itu Iya. mungkin anak-anak muda bisa mencatat itu atau Mm-mm. mendapatkan informasi dari sosial media atau teman, ya mungkin bisa menggalang dana untuk simpel-simpel misalkan beras atau telur dan lain sebagainya. Karena ya kalau urusan COVID ya kita nggak bisa ukur, ekonomi juga nggak bisa ukur bisnis juga. Maksudnya selama pandemi ini belum tertangani secara serius atau belum selesai, ya Iya. ekonomi juga nggak bisa boom, nggak bisa bergerak banyak kan gitu kan. Jadi Iya. kalau bisa ya fokus dulu kita untuk kesehatan, survival, untuk kita Humanity gitu ya. Mm. edukasi, humanity, Mm, mm. tenggang rasa, baru kita ngomongin ekonomi. Nah Baik, kalau baik. ekonomi kita uh, survival, kita ngurangin cost, dan juga kalau peluang-peluang lainnya kan, mohon maaf ya, banyak juga sektor-sektor lain yang nggak bisa bergerak. Contoh event Iya, organisasi, ya kan nggak ada pekerjaan juga, mau ngapain gitu iya, kan. iya. Karena saya sendiri juga di IO di UDMR dan terpaksa harus Iya, dirumahkan. iya, ya, Karena memang, iya itu maksudnya kita, menurut saya ini kita kondisi yang nggak perlu malu atau nggak perlu minder atau bagaimanapun kalau kita juga sedang punya masalah atau teman-teman kesusahan gitu kan. Bisa kita ngobrol lagi dengan keluarga, minta bantuan dan lain sebagainya, karena ini kondisi yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya tadi iya. perbanyak sedekah ya. Kalau tidak ada perbanyak edukasi Mm-mm. ke masyarakat,
Kalau misalkan masalah peluang, ya kita tadi balik lagi kita melihat sektor-sektor apa yang growth, sektor apa yang lagi turun ya. Kalau bisa pivot lah tadi, misalkan teman-teman yang tadinya nggak online, cepat-cepat go online. Yang tadinya tidak mengerti, cepat-cepat belajar mengenai digital marketing. Baik. Jadi jangan sampai meskipun di rumah aja, tapi malah stay cool dan keep silent gitu ya. There's nothing to do. Jadi masih rasa banyak hal yang masih harus dikerjakan. Dan sama-sama kita doakan aja ya, udah semoga pandemi ini segera selesai. Amin. Dan pastinya semakin banyak langkah-langkah yang akan sama-sama kita kerjakan guna untuk memaksimalkan ekonomi kreatif. Nah, kita next to the closing statement ini udah Emir sebelum kita sudahi kebersamaan kita di hari ini. So, buat teman-teman milenial, ya tadi semoga sehat-sehat semuanya, tetap produktif. Kalau saya di saat-saat seperti ini harus tetap produktif, olahraga, misalkan teman-temannya muslim, perbanyak ibadah, waktunya beribadah di rumah, perbanyak misalkan kita dekat dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga. Buat teman-temannya berbisnis, ya semoga kita bisa laluin bersama. Buat teman yang kerja tetap produktif, yang di layoff juga semoga ada peluang untuk kedepannya. Kalau di kondisi seperti ini, kita sama-sama berdoa semoga cepat selesai, dan kita ya sama-sama kita berkolaborasi untuk kita bagaimana kita membangun ekonomi. Oke, baik. Sudah Emir? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Oke, baik. Salam juga buat teman-teman di DKN di sana, udah Emir ya. Semoga nanti ada masanya kita bisa bertemu setelah pandemi ini selesai pastinya. Oke deh, itu saja teman-teman semuanya. Pembahasan kita bersama dengan Uda Emir atau Kidang Emir selaku CEO dan juga CEO founder dari Indo Investor mengenai ekonomi kreatif. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung, Uda Emir terkhususnya. Semoga ada next time lagi kita bakal ada pembahasan yang seru-seru pastinya. Dan kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Dan bagaimanakah nanti semoga ekonomi kita tetap berada di angka yang meningkat terus nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja Demer. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya.